Selamat bertemu kembali Bunda dalam YouTube channel kami. Kali ini kami akan memperkenalkan satu atau dua bahan makanan lagi yang kaya serat ya untuk kita olah bersama. Jadi bahan makanan ini saya perkenalkan untuk Bunda semua kembali untuk bisa diolah, dan saya akan perkenalkan cara yang paling mudah, simple, dan juga tidak memakan waktu yang banyak dari kita ya. Kita tahu semua dari para Bunda sekalian ini sibuk ya, jadi tentu waktu adalah masalah utama. Baik, kita lihat dulu ya bahan makanan yang akan kita pergunakan. Yang pertama saya akan perkenalkan bagaimana kita mengolah kacang hijau ya. Kacang hijau ini adalah sumber serat kaya dengan vitamin B dan zat-zat lainnya yang akan ada di description box. Kemudian yang kedua yang saya akan perkenalkan juga adalah sayuran. Nah, sayuran seperti ini tentu kata wajib bagi anak-anak kita adalah sesuatu yang akan kita hindari, tidak mau. Biasanya mereka mengatakan demikian ya, tidak mau memakan. Kenapa? Karena rasanya yang pahit. Tapi di sini saya akan mengolahnya dan memakai nanas di sini untuk mengatasi rasa pahit tersebut dan menimbulkan aroma segar, rasa yang segar, dan menawarkan rasa pahit tersebut ya. Nanti Bunda silakan menyimak lebih jauh bagaimana dua makanan ini kita gabung dan kita jadikan snack yang menarik, dan kalau kita tata dengan baik cukup mewah dan enak dilihat ya. Kemudian yang lainnya di sini saya juga akan menggunakan agar-agar. Jadi agar-agar ini adalah bahan yang ada di sekitar kita, banyak mengandung serat dan sangat bermanfaat, dan sering sekali kita abaikan ya. Kalau kesualian mungkin Bunda lebih tertarik untuk melihat snack-snack cepat saji ya, jadi yang gampang dimakan, langsung jadi, langsung dimakan. Lupa dengan bahan-bahan sederhana seperti ini ya. Harganya tidak mahal, sekitar 3.000 ya. Kemudian susu segar. Saya pergunakan susu segar di sini karena saya ingin makanan ini bisa dipakai oleh semua ibu-ibu atau para bunda yang menyimak acara kami. Susu segar ini bisa diganti dengan susu formula yang itu dipakai, ataupun bagi bayi-bayi yang berat badannya kurang, tidak ada penyakit tertentu, bisa menggunakan susu formula yang padat kalori ya. Jadi ini bisa diganti. Dan yang lainnya untuk membuat rasanya menjadi lebih kaya, saya mempergunakan fly yang sudah jadi. Bunda pun bisa membuat fly ini sendiri dari susu yang kemudian dikentalkan dengan tepung maizena. Ya, tapi saya katakan tadi bahwa waktu para bunda sekalian tentu sangat sempit, bisa menggunakan satu bahan yang instan yang bisa dipergunakan. Caranya gampang, nanti ya saya akan sertakan pada resep saya. Jadi ini tinggal kita masukkan dalam 250 cc air panas, dari kemasan juga bisa ya, jadi air panas dari sana, tidak perlu mendidih. Kemudian kita dinginkan. Siap gitu ya. Bagaimana Bunda? Sudah siap? Mari kita simak cara mengolahnya. Inilah bahan-bahan kita untuk membuat agar-agar atau puding sayur yang akan kita berikan pada buah hati kita. Bahan-bahannya simple ya Bunda. Sayur, kita bisa menggunakan sayur hijau seperti ini, 1 ikat. Kemudian nanas. Nanas di sini gunanya untuk pemanis dan menimbulkan rasa segar dari sayur tersebut. Sayur ini dan juga nanas nanti kita akan blender ya. Kita bisa menggunakan susu segar merek apapun. Kemudian gula pasir di sini saya menggunakan gula pasir untuk tiap lapisan agar-agar sebanyak 5 sendok makan ya. Jadi kita akan membuat 2 lapisan agar-agar, di mana satu lapisnya adalah puding sayur dan satu lapisnya adalah puding yang berwarna putih. Puding sayur akan berwarna hijau, kita menggunakan agar-agar hijau nantinya, dan kemudian kita akan lapis dengan puding yang berwarna putih dengan menggunakan susu segar ya. Kita mempergunakan garam juga di sini. Garam nanti akan menyeimbangkan rasa manis dari gula pasir yang kita buat ya. Jadi di sini kami tidak menggunakan banyak sekali gula pasir karena rasa manis dari nanas ini akan sangat membantu mengatasi rasa pahit dari sayur yang akan kita buat. Sayur dan nanas ini akan kita blender ya Bunda.
Dan tentu saja kita memerlukan agar-agar, satu yang berwarna putih dan satu berwarna hijau. Pada agar-agar yang berwarna putih, kita akan berikan susu kental manis 1 saset sebagai campuran sehingga rasanya menjadi lebih gurih. Dan nantinya di atasnya kita akan tutup dengan fla. Fla yang sudah jadi juga bisa Bunda, ya, untuk membuat waktu Bunda untuk membuat agar-agar ini jadi lebih singkat, ya. Untuk susu segar ini, Bunda bisa menggantinya dengan susu yang kalorinya tinggi, ya. Jadi karena rasa creaminya akan sangat disukai oleh anak-anak. Jadi Bunda jika memiliki anak-anak yang berat badannya kurang di sini, nah susu ini bisa diganti dengan susu bubuk ataupun susu yang memiliki kalori yang lebih tinggi. Itu akan sangat membantu meningkatkan cita rasa daripada puding kita. Untuk satu puding, saya memerlukan 2,5 gelas air seperti ini, dan cetakannya akan seperti ini Bunda. Saya akan miringkan karena di sini saya ingin membuat layer yang berlapis tapi dengan kemiringan tertentu. Bunda bisa memberikan layer tersebut dengan posisi seperti ini. Ini adalah cetakannya. Bisa juga menggunakan cetakan yang standar seperti ini. Ya, mudah bukan Bunda? Ya. Kita akan mulai membuatnya. Nah Bunda, di sini saya sudah menyaring dan meniriskan nanasnya, dan saya sudah memotong-motong sayur hijau yang saya pergunakan, ya. Jadi kita masukkan blender ya Bunda. Di sini kita akan blender sayur hijau yang akan kita pergunakan, dan kita campur dengan 1 gelas air seperti ini, ya. Nanti kita akan blender, kemudian kita akan saring, dan ini akan kita masukkan setelah 1,5 gelas air yang kita masak bersama agar-agar itu mendidih, sehingga sayuran ini tidak akan rusak vitaminnya, namun tetap memberikan cita rasa yang baik pada agar-agar kita. Nah kemudian saya akan mencampur juga agar-agar ini. Jadi agar-agar ini sebaiknya kita campur, ya. Ini adalah agar-agar yang berwarna hijau. Kita campur dengan gula pasir yang akan kita pergunakan. Kalau kita lihat di sini, gula pasir ini kalau dicampur dengan agar-agar, dia akan gampang larut dan memudahkan kita saat memasak. Ya, jadi bahannya sudah siap. Kita akan blender, dan kemudian keduanya kita akan jadikan satu, dan kita akan masak sampai mendidih. Nah, kita lihat di sini Bunda. Agar-agar yang kita masak tadi yang berwarna hijau kita campur dengan gula dan juga air 1,5 gelas sudah mendidih. Nah saatnya sekarang kita memasukkan jus sayur yang sudah kita blender bersama nanas tadi bersama 1 gelas air sampai hancur dan kita saring. Nah sekarang kita akan masukkan jus sayur tersebut ke dalam agar-agar tadi, ya. Jadi di sini kita harus terus mengaduk sehingga nanti agar-agar ini bercampur, dan suhunya juga akan cepat menyesuaikan dengan agar-agar yang sebelumnya sudah mendidih, sehingga tidak perlu waktu lama lagi untuk memasak. Jadi kita tunggu sebentar lagi. Nah ini Bunda sudah mulai mendidih. Kita aduk terus, ya, sampai semuanya mendidih. Dan setelah ini adonan kita masukkan ke cetakan, ya. Warnanya cantik sekali karena agar-agar kita berwarna hijau, dan juga sayur ini juga menimbulkan warna yang cukup baik, ya. Jangan lupa memasukkan garam ya Bunda. Kita matikan apinya. Ya Bunda, jadi kita akan masukkan agar-agar ini. Lalu memang ada pemisahan walaupun kita sudah saring ya Bunda. Nah, kemudian juga kita masukkan. Kenapa posisinya seperti ini? Karena kita menginginkan nanti agar-agar ini miring, ya, jadi dibuatkan dapat bersandar. Ya, jadi perhatikan posisi ini sudah kita siapkan terlebih dahulu sehingga agar-agarnya akan miring. Jelas ya Bunda ya. Jadi siapkan tempat yang besar seperti ini sehingga agar-agar ini tidak berceceran, ya. Kalau mau yang simple sebenarnya bisa, tidak masalah. Jadi
Bunda bisa melakukan dengan simpel, tidak usah miring seperti ini, tapi dengan tampilan miring seperti ini dia akan jauh lebih cantik. Sudah selesai, kita akan tunggu ini sampai membeku dan membentuk lapisan yang agak keras di atasnya. Ya, jadi ini Bunda, kita lihat sudah mulai mendidih ya. Jadi agar-agar putih adalah lapisan kedua yang akan kita berikan nanti pada puding yang berwarna hijau yang sudah mengeras tadi. Ya, jangan lupa membuat sedikit goresan pada puding yang berwarna hijau tadi, sehingga nanti puding yang berwarna putih ini akan melekat. Lama memasak ini biasanya sekitar 5-10 menit ya Bunda ya, jadi cepat sekali ya. Saya kira sudah, kita bisa matikan. Jangan terlalu lama ya, kita tunggu sampai mendidihnya karena nanti susu akan rusak, jadi sebentar saja. Sekarang puding siap untuk dituang di atas lapisan hijau ya. Jadi Bunda, tadi sudah saya tuangkan yang berwarna hijau, di atasnya sudah ada puding yang berwarna, adonan puding yang berwarna putih. Nah, sekarang kita akan tuangkan lapisan putih ini terakhir pada cetakan yang bulat ini ya. Penting sekali di sini untuk membuat alas ya seperti ini, karena alas ini akan menjaga agar kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan bersih ya, jadi tidak berceceran ke sana kemari ya. Ya, jadi semua adonan puding hijau dan putih ini sudah siap Bunda. Kita tinggal menunggu beku keduanya ya. Kita tunggu ya. Jadi Bunda, inilah hasilnya ya. Kalau kita lihat puding ini cantik sekali ya. Jadi saya sudah ajarkan bagaimana membentuk kemiringan seperti ini. Tapi tidak apa-apa kalau Bunda tidak ingin menampilkannya seperti ini, sudah saya sampaikan bagaimana memasaknya dengan cara sederhana ya. Jadi saya menghiasnya tadi dengan selai stroberi. Masih ingat, nanti saya akan perlihatkan bagaimana memasak selai stroberi yang sehat di rumah. Saya masukkan karena saya ingin ada rasa yang berbeda ya. Buah stroberi kalau Bunda ingin masukkan silahkan. Jadi ini bukan hanya hiasan tapi juga bisa dimakan ya. Nah, jadi silahkan Bunda, bisa dilihat bahwa tampilannya secantik kalau kita memasak makanan yang berasal dari bahan-bahan mewah ya. Jadi sederhana sekali dan memasaknya tidak memakan waktu yang banyak. Sekarang mari kita lihat bagaimana rasa daripada puding ini. Kita ambil di puding bagian atasnya, cukup lembut ya Bunda. Kemudian kalau kita masuk ke puding sayurnya seperti ini, kalau kita gabung dengan puding susu yang di atasnya, jadi rasa sayur yang ada pada puding yang berwarna hijau tidak terasa lagi karena itu sudah bercampur dengan selai stroberi. Kemudian juga di atasnya ada fla yang kita taruh, kemudian juga ada puding susu yang rasanya cukup creamy, jadi cukup tertutup. Dan apalagi kalau ini disajikan dingin ya Bunda. Bagaimana Bunda? Gampang untuk dibuatnya bukan? Baik, demikianlah Bunda tayangan kita hari ini. Selamat bertemu kembali dalam YouTube channel kami yang selalu akan memuat makanan sehat, kaya serat untuk anak-anak kita, dan satu lagi yaitu gampang dibuat. Sampai bertemu lagi.